Kak, Halo, tadi tes coba masuk, so ada yang masuk? sudah banyak. Oh, sebanyak? Yo, Oh, mute dulu rek. mic, Nes. Oke. Oke, tinggal sekitar 5 menit lagi ya, torang batunggu teman-teman yang lain. Kong torang somo mulai. Jadi hari ini torang mau 2 topik. Minasang ada 2 topik. Sekitar 30 menit pertama torang mau belajar huruf. Kemudian nanti ada sensei yang akan mau ajar juga tentang kalau hari Senin lalu Ngoni belajar yang Jiko Shokai. Jadi hari ini ada topik baru. Jadi sensei harap tuh topik minggu lalu juga dibuat note, dibuat catatan. Karena nanti itu orang mau ulang. Semoga kalau so lancar mungkin bulan depan orang mau coba dengan langsung tes percakapan. Tapi ini orang mesti kasih jago di huruf dulu, Kang, karena nanti materi semua pakai huruf hiragana katakana. Kak, kita dengar-dengar dulu nih, Kak, nih. Iya, aman, aman. Iya. Video Arigato. tamu video tamu kasih apa? Kita cuma mau dengar-dengar, nah. Hai, Iya, sensei mau kasih apa? Apa toh? enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, iya, Kak. Kak, boleh mundur. Halo guys, boleh mau ini dulu? Iya. Iya. Jadi demi kelancaran orang pe belajar, semua kecuali sensei pe mic, yang semua pe mic dikasih mute dulu nih, supaya boleh dapat dengar tuh lain nih pelajaran yang orang mau belajar hari ini. Nanti di akhir pelajaran ada sesi tanya jawab. Ya, nanti kalau misalnya Ngoni mau bertanya, karena nanti 30 menit, 20 menit terakhir akan materi dibawakan oleh orang P Sensei, Rei Sensei. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, nanti di akhir pertanyaan angkat tangan ya. Jadi orang ada kasih kesempatan sekitar 10 menit for siapa yang mau bertanya. Tapi selama pelajaran berlangsung, Sensei harap semua mic dikasih mati dulu nih. Jadi cuma dengar sensei pesuara dengan materi pesuara. Oke, orang tunggu lagi kasih kesempatan sampai 3 menit untuk teman-teman lain yang mungkin belum bergabung supaya Sonya enggak mau ulang-ulang.
Lagi 1 menit, Kak. Orang tunggu ya. Semua so siap toh pensil dengan buku. Orang mau belajar hiragana, jadi bukan cuma ngoni batulis deng sensei le batulis. Maksudnya orang belajar sama-sama. Jadi orang latihan sama-sama untuk belajar menulis hiragana. Nah, ini orang so pas di jam 8. Orang so memulai jo orang pe pelajaran. Minasang konbawa, selamat malam. Baku dapa lagi di pelajaran bahasa Jepang sesi kedua, Kang. Malam ini orang mau ambil topik langsung jo, senyana mau buang waktu. Seperti yang orang sudah disampaikan, orang akan belajar hiragana. Sensei harap ngoni semua so ada di handphone, Kang, tuh materi yang udah kasih yang dibagikan di grup. Jadi orang semua langsung jo. Nah, jadi DP cerita, DP cara malam ini kan orang mau belajar huruf. Jadi nanti setiap sensei bilang huruf, jadi ngoni langsung tulis. Jadi, nah, apa namanya di buku. Jadi seperti ini. Nah, kalaupun ada yang kotak-kotak, enggak apa. Jadi mungkin enggak lihat Kang di kamera Kang. Nah, jadi nanti tulis seperti ini. Satu-satu. Oke, jadi orang semua mulai. Hai, minasan hajime mashou. Oke. Guys, minasan gomen. Apa boleh dapat lihat nih screen share? Boleh mau kasih jawaban dulu Pak Sensei? Hai. Boleh. Hai, oke. Boleh. Hai, oke. Dapat Dapat lihat, Kang? Oke. So, jadi orang semua mulai sekarang. Orang mau kasih mute dulu DP suara. Oke. Nah, jadi ini seperti yang orang tahu. Jadi menulis huruf Jepang itu ada DP step, ada DP cara. Jadi sensei harap ngunin jangan asal-asal garis-garis nih. Jadi ini DP cara. Jadi orang semulai belajar pelan-pelan. Orang akan mulai dari huruf A. Jadi 1, 2, 3. Silakan tulis penghuni buku. Kalau itu sensei mau balik lagi nanti. Jadi sensei ulang. Ichi, ni, sang. Oke. Orang akan bikin 3 kali ya. Ulangi lagi 1 kali lagi. Ini abjad A. Ichi, ni, sang. Ya, pokoknya 3 kali dulu. Nanti yang penting ini ikut DP itu. Abjad kedua. I. Jadi ini abjad kedua I. Jadi urutannya 1, 2. Dan saya ulang. Tunggu nih. Apa ini suka keluar. Tunggu. 2. I. Sorry guys, ini boleh ulang. Nanti sensei ulang rupa tadi juga ulang nih. Jadi orang abjad ketiga dulu langsung. Abjadnya ini. Jadi U,
Orang Jepang bilangnya abjad ini U. Cara penulisannya 1, 2. Nanti orang mau balik ulang. Jadi enggak apa-apa. Jadi ngoni sampai A, I, U, E, O dulu nih. Nah, ini abjad yang terakhir. E. Jadi orang Jepang bilang abjad ini E. Jadi cara penulisannya 1, 2. Jadi jangan putus nih mau tulis ini. Nah, yang terakhir O. Jadi orang Jepang bilang abjad ini O. Jadi cara penulisannya 1, langsung putar. Oke, sensei ulang nih. Dari yang A. A. 1, 2, 3. Ini yang A. Baru yang kedua, abjad I. 1, 2. Baru yang ketiga, abjad U. 1, 2. Keempat, abjad E. 1, 2. Baru abjad yang terakhir dari A, I, U, E, O, abjad O. 1, 2, 3. Nggak usah khawatir kalau ngoni tulisan belum gagal, nggak apa-apa. Yang penting DP cara tulis sesuai aturan. Jadi orang akan ulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Abjad I. 1, 2. Abjad U. 1, 2. Abjad E. 1. Langsung begini nih. Ini boleh putus. Baru abjad O. 1, 2, 3. Oke, terakhir orang mau ulang abjad A, I, U, E, O. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Baru kedua abjad I. 1, 2. Baru abjad U. 1, 2. Baru abjad E. 1, 2. Baru kemudian abjad O. 1, 2, 3. Oke, ini abjad A, I, U, E, O. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mungkin mau suka ulang? Silakan Baswara. Kira-kira boleh? Kalau mau Baswara boleh saya menyala tuh mic. Kalau misalnya kira-kira semua boleh, kasih menyala mic, kau bilang boleh, supaya sensei semua lanjut yang abjad berikut. Kira-kira A, I, U, E, O boleh? Boleh, Sensei. Oke. Boleh, Sensei. Oke, siap. すみません。はいチェックしてもらっていい Hai, Mochirong dozo. Ada yang saya coba tulis? So, coba Boleh tulis. hadapkan ke kamera? Oh, Kalau iya. yang ada yang saya coba tulis. Lainnya kasih mangga ya saya menyala ini no. Yang ada saya menyala aja. Boleh saya menyala ini? Saya menyala kamera, Reisen saya mau cek. Boleh saya lihat ke kamera DP yang saya tulis? Atau Oke. Reisen boleh itu? Dapat lihat satu-satu? Mir. Oke, yang dapetin DP writing practice bagus, oke. Oke. Nanti Oke. Sensei, nanti kalau mungkin ini kurang Guru jelas. ini, guru ba ne? Sono yote nandesu. Hai. そうですか。はい、はい了解です。Hai, jadi 続きしましょう。
Hai, arigatou gozaimasu. Jadi sensei mau lanjut ke kakiku keko nih. Jadi oke. Jadi abjad berikut kakiku keko. Jadi itu yang tadi a i u e o itu paling atas. Nah, baru kalau boleh tuh yang kakiku keko ini di halaman sebelah aja. Supaya nyanak tak campur. Kan ini ada buku toh, jadi halaman sebelah aja. Supaya dapat tahu tuh a i u e o, kakiku keko, sasi suseso begitu dan kasih pisah. Oke kan, tong semua mulai jo yang abjad K. Kak. Jadi orang Jepang bilangnya Kak. Jadi orang memulai 1, 2, 3. Nanti orang mau ulang. Nah, ini ada yang ki. Ngoni mesti hati-hati karena ini kalau ngoni lihat kan garisnya ada 2. Mar sebenarnya garis yang di bawah ini lebih panjang. Jadi jangan ngoni backing sama ya DP garis ya. Jadi mesti yang di atas ini agak lebih pendek. Nah, itu yang mesti jadi perhatian kalau mau belajar hiragana. Jadi orang akan mulai 1. Kalau ngoni perhatikan yang kedua ini DP garis lebih panjang. Nih, sang, gomenasai. Yo. Baru abjad berikutnya ku. Ku. Tunggu. Sensei mau balik. Ada salah di sini. Oke, orang mau ulang dari sini nih. Ichi, ni, sang. Kak. Halo. Ya Kak. Ning sih. Oh, kenapa? Iya, Kak. Ning, kasih Ya. on dulu. Kasih off dulu. Oh, kasih off. Mute suara atau leave? Ning si pemai kasih off. Aduh, tunggu. Tunggu. Kita akan belajar lagi tuh. Ichi, ni, sang. Kedua, ki. Ki. Kitsune. Ichi, ni, sang, si. Ku. Abjad berikut ke. Ichi, ni, sang. Abjad terakhir ko. Ichi, ni. Kakiku keko. Kita ulang. Ichi, ni, sang. Abjad kedua ki. Satu. Gomenasai. Tunggu, ada yang baet soalnya. Sensei ulang. Ichi, ni, sang. Ichi, ni, sang, si. Abjad ketiga ku. Ku. Abjad berikut ke.
Ichi, ni, sang. Aja terakhir ko. Ko. Ichi, ni. Gimana kakiku keko ada kesulitan mau minta mau ulang lagi sekali lagi atau gimana? Boleh? Huruf K fungsi campur dengan A. Boleh, Apa? boleh. Iya, kalau itu di pertanyaan Kak, itu kata K harus dengan A kata. Maksudnya K harus dengan A, maksudnya gimana? Dia kan kalau di Indonesia kan K hanya sendiri huruf K, itu dia tanya. Oh, K ada. karena kan abjad Jepang A I U E O. Rei Sensei mungkin boleh bantu jelaskan abjad Jepang. Oke, jadi sedikit penjelasan kalau tentang huruf ya. Kalau untuk huruf hiragana pertama penjelasan tentang huruf dulu ya, Sensei kasih jelaskan sedikit. Jadi huruf Jepang itu ada terbagi 3. Ya, ada hiragana, ada katakana, dan ada kanji. Ya, nah kanji itu adalah huruf yang diadaptasi dari huruf asli Cina. Ya, huruf asli Cina yang dibawa masuk ke Jepang. Nah, sementara huruf hiragana adalah huruf untuk menulis kata-kata asli dalam bahasa Jepang atau terjemahan dari kanji tersebut atau nama orang Jepang. Nah, dan huruf yang ketiga adalah katakana. Katakana adalah untuk menulis kata-kata dalam bahasa serapan atau nama orang asing. Jadi macam orang Indonesia atau orang penama tulis dengan katakana. Nah, untuk huruf Jepang, hiragana dan katakana itu pelafalannya hanya menggunakan huruf hidup atau berlafal A I U E O. Ya, hanya berlafal A I U E O. Nah, jadi kalau huruf di Jepang itu seperti yang tadi ada, seperti yang sudah dijelaskan sama Pri Sensei ya, ada A, I, U, E, O. Nah, untuk baris itu namanya baris A. Nah, selanjutnya adalah baris K. Nah, yang sudah dijelaskan tadi, baris K. Itu terdiri kaki, ku, keko. Jadi itu dilafalkan dua huruf alfabet ya. Huruf K sama huruf A, dibaca sekali K. Jadi untuk karakter K itu dibaca K sekaligus. Ya, kalau mau ditulis romaji itu ditulis huruf K sama huruf A. Tapi kalau ditulis dalam hiragana, ya, ditulis dalam hiragana itu ditulis dengan satu karakter saja, yaitu karakter huruf K. Oke, bisa dimengerti? Gimana? Bisa. Kan? Bisa. Jadi mungkin Ngoni lihat tadi Rei Sensei sudah jelaskan, Ngoni sudah lihat di apa namanya ini di screen share Sensei Sokase. Jadi kenapa ada berapa line ini, karena huruf Jepang nanti A I U E O, kakiku keko, sashi suseso, tachitsu teto yang di awal torang so belajar. Nah, jadi ini torang kalau boleh nanti setiap baris ini Ngoni bikin halaman sendiri for latihan. Jadi jangan campur karena nanti Ngoni bingung. Kira-kira begitu dulu Kang, Rei Sensei Kang, kasih sendiri dulu Kang. Iya, nanti mungkin Sensei habis baris akasa dulu dang. Nanti kita sementara ketik ini tentang apa sih kata-kata dalam bahasa Jepang yang menggunakan huruf A I U E O dari baris A, baris K sampai baris A. Jadi kita mau lanjut sampai saja dulu Nanti kita kirim nanti Sensei yang share screen. Hai ryokai desu. Oke. Jadi orang akan lanjut ke huruf bukan huruf sih, maksudnya ke bagian ketiga dari huruf katakana, yaitu sashi suseso. Jadi tulis di halaman baru nih. Sa. Jadi bukan za nih, sa. Oke, jadi cara penulisannya ichi, ni, sa. Nanti Sensei mau ulang-ulang lagi, jadi jangan usah khawatir kalau Ngoni nyanda tak tulis betul yang di awal. Oke, kedua, si. Si. Jadi orang Jepang bilang si. Jadi cuma satu. Huruf ketiga, su. Su. Ichi. Jadi putar begini nih. Nanti mau ulang jadinya usah khawatir. Sempuki. Cara penulisannya hati-hati, ini agak ini ya.
ichi. Jadi ini dulu ya. Bukan ini ya, bukan ini yang bukan yang 3 ya. Jadi ichi, ni, sang. Huruf terakhir so. Oke, cara penulisannya ini cuma 1 kali. Jadi Ngoni harus perhatikan baik-baik cara penulisannya karena dia cuma 1 step. Oke, Sensei balen ya. Sa. 1. Jangan lupa ini ada fungsi begini sedikit. 2, 3. Baru. Dua. Baru ketiga. Ichi. Putar begini. Yo. Oke. Se. Ichi. Ni. Sang. Oke. So. Jadi ini cuma 1 kali. Seperti ini. Oke, terakhir mau ulang ya. Sa. 1. Ada pakai kecil sedikit. 2, 3. Si. Su. 1, 2. Se. 1, 2, 3. Terakhir. So. Sashi suseso. Ya, ini jadi tadi A, I, U, E, O. Yang ini. Tunggu Sensei masuk ke yang awal. A, I, U, E, O. Terus yang kedua tadi Ka, Ki, Ku, Keko. Baru ketiga Sashi suseso. Yang Sashi suseso ini ada kesulitan atau ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh mau kasih menyala tuh mic. Kalau misalnya boleh, Rei Sensei, so siap materi? Boleh? ちょっと2分か3分ぐらい。 Nihon, hai, ryokai desu. はい。 Oke, jadi orang mau ulang dulu. Tadi di antara A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashi, kira-kira ada di bagian mana ada kesulitan di cara penulisan? Siapa yang merasa ada kesulitan boleh mau kasih menyala mic. Nanti supaya nanti di bagian itu Sensei ulang. Ada? Boleh kira-kira semua? Kalau boleh kasih menyala mic, kasih jawaban supaya Sensei tahu. Daijoubu? Boleh. Boleh, Kang? Boleh. Oke. Boleh. Sementara menunggu Rei Sensei siap, orang akan coba ulang dulu dari A, I, U, E, O. Sekalian Ngoni latihan lagi. A. Ichi. Ni. Sang. I. Ichi. Ni. U. Ichi. Ni. Ichi. Ni. O. Ichi. Ni.
Sang. Nah, jadi itu yang A, I, U, E, O. Berikut orang mau ke yang tadi orang so belajar, yang kaki keko orang mau ulang lagi. Kak. Ni. Sang. Nah, ini yang tadi Sensei bilang, perhatikan untuk penulisan garis. Ichi. Ni. Sang. Si. Ku. Senpai kita So kita kirim. kirim di WA. WA, Kang. Udah guys, Mas. Hai. Oh, oke. Tunggu kita Sensei kasih kelar sampai saya dulu nih. Baru kita mau ini. Oke. Yang ke ichi ni sang. Ichi ni. Nah, ini yang kaki keko. Oke, terakhir. Sa. Ichi ni sang. Si. Su. Ichi, baru orang putar. Se. Ichi, ni, sang. So. Nah, ini juga hati-hati karena cuma satu kali. Oke. Sensei, kita mau transfer dulu ini di Pak Sokong. Boleh mau bantu mungkin ada penjelasan sedikit. Mungkin anak yang lain belum tahu, Sensei boleh skoshi jiko shokai shite moratte mo ii desu ka? Hai, ryokai desu. Onegai shimasu. Oke. Jadi orang mau dengar dulu perkenalan dari orang Rei Sensei nih. Mau Indonesia go de daijoubu desho? Ya, Indonesia go onegai shimasu. Oke. Oke, minasan konbanwa. Oke, perkenalkan. Pertama ini pertemuan pertama, Kang. Oke, perkenalkan kita Rei. Asli orang Manado. Pekerjaan sekarang mengajar juga bahasa Jepang di salah satu sekolah bahasa Jepang. Jelasnya di Jayadi Global Education Center. Jadi sekarang kita juga kebetulan kenal dengan Pri Sensei ya. Ya, kita sama-sama ingin bantu teman-teman untuk belajar bahasa Jepang ya. Kita jadi volunteer di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar lewat programnya Senpai Pris ini ya, teman-teman nggak usah sungkan ya, nggak usah sungkan mau tanya silakan tanya di grup ya, lebih bagus di grup ya, jangan tanya personal. Karena kalau teman-teman tanya personal itu artinya teman-teman cuma ingin menang sendiri ya. Artinya cuma suka atau pengetahuan kita yang tahu gitu. Tapi kalau tanya-tanya di grup kan otomatis ada teman-teman lain yang belum tahu mau jadi tahu lewat teman-teman berpertanyaan. Nah, untuk tambahan di sini mungkin ada yang pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya? Silakan kalau mau jawab yang Ada? pernah supaya Rei Sensei boleh mau tahu ada berapa? Ada berapa orang? Yang misalnya yang pernah belajar kasih menyala mic, kong bilang hai watashi desu toka. Ada? Pernah belajar atau masih newcomer semua ini? Iya, masih ini newcomer semua berarti ini, Kang? Iya. Oke deh. Oke, ya artinya kalau newcomer artinya ini sebenarnya materi ini, pelajaran ini nggak susah-susah sekali, jadi yang penting dari teman-teman sih, kalau teman-teman punya niat sungguh-sungguh untuk belajar, ya karena di sini juga
mau senseinya sehebat apapun, kalau dari teman-teman sendirinya ndak ada kita dengan pre-sensei so berusaha untuk mau kasih semua orang tahu para teman-teman, tapi kalau teman-teman yang ada usaha untuk yang ada niat, yang ada yang ada motivasi dari diri sendiri for mau belajar, itu juga akan yang mau jadi juga sih, sama dengan orang Jepang bilang imi ga nai, ndak ada arti gitu lah. Jadi cuma yang kita dengan pre-sensei maksud for teman-teman ini orang kasih ini cuma for teman-teman manfaatkan baik-baik ini ilmu ini gitu, karena kalau teman-teman yang nak manfaatkan juga ini baik-baik, akhirnya cuma jadi sama dengan teman-teman buang-buang waktu, buang-buang kuota, ya toh. Jadi orang kembalikan semua ke teman-teman, orang kasih semua apa yang orang tahu. Oke, nah teman-teman silakan terima itu, kalau yang nak mengerti silakan tanya, ya toh. Nak usah sungkan, nak usah malu-malu bertanya pas siapapun, toh. Karena nanti kalau di Jepang juga teman-teman akan, kalau nanti yang suka mungkin kerja di Jepang nantinya itu malu bertanya sesat jalan itu pakai sekali kalau di Jepang. Iya kan, pre-sensei ya. Ngadengin bertanya, iya pasti otomatis selesai, selamat jalan, hilang jalan, gitu lah orang Nado bilang. Jadi jangan malu-malu for bertanya, usahakan bertanya di grup ya, biar boleh membantu teman-teman yang lain. Oke, sore So ada ini. Iya. Oke, boleh satu-satu Kak, DP dari yang paling atas dulu. Dari paling atas dulu. Ya, bagaimana ini Kang? Oh, terjadi begitu Kang di apa? Iyo, begini di iPhone jadi begitu Kang. Iyo. Soalnya tapi okay. iPad nak jadi. Dapat ya? Dapat ya minasan dapat ya, boleh? teman-teman. Dapat. Yang lain dapat ya? Oke. Boleh. Oke, Sensei mulai dari yang baris paling atas ya. Nah, ini adalah daftar kosakata yang menggunakan huruf dari A sampai O. A, I, U, E, O. Ya. Coba, silakan semua mic-nya di on saja, silakan. Minasan dozo kasih menyala mic. Latih baca sama-sama. Ya. Nah, misalnya dari huruf yang baris yang pertama ada kata aoi, ya, ada aoi ya. A, huruf O sama huruf I. Dibaca sambung, aoi, ya, aoi. Ya, silakan aoi. Jangan malu-malu nih mau ucapkan. Ya, aoi. Aoi. Ya, aoi itu artinya biru ya. Aoi itu artinya biru, warna biru ya. Sekalian dicatat nih, semua sekalian dicatat, jadi supaya Guni ada perbendaharaan baru. Jadi misalnya tadi Resen bilang aoi, Guni langsung tulis di PRT biru. Tulis, gitu. Oke. Ada kata aoi ya, aoi artinya biru ya. Biru aoi, warna nih. Ya, aoi. Selanjutnya biru untuk warna, bukan biru orang datu bukung biru, bukan itu warna. Ini untuk warna biru, aoi biru. Oke. Nah, selanjutnya ada kata huruf U sama huruf E, bacanya uwe ya, uwe ya. Jadi kalau bahasa Jepang itu enggak dibaca pelafalan panjang ya, dibacanya mati untuk setiap hurufnya. Jadi uwe, bukan uwe ya, tapi uwe. Oke, uwe itu artinya arah atas ya, atas. Uwe itu arah atas ya, atas. Ya, oke. Oke, selanjutnya ada huruf E yang berdiri sendiri, bacanya E ya, E. Ya, artinya gambar ya, gambar atau lukisan juga bisa diartikan dengan E ya dalam bahasa Jepang ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah E itu ada huruf A dan huruf U ya, dibaca au. Au ya, au artinya bertemu. Ya, au itu artinya bertemu. Oke, dan selanjutnya di baris terakhir yang di baris yang paling atas ya, ada huruf I dan huruf U. Ya, bacanya iu. Ya, iu artinya berkata atau mengucapkan ya. Oke, sampai sini boleh terang ulang dari atas dulu. Dari yang paling pertama, coba boleh baca sama-sama. Minasang baca sama-sama ya, Deng Sensei nih. Oke, yang baca atas ada huruf apa? Biru ya, biru bacanya. Bahasa Jepangnya apa? Aoi ya. Oke. Selanjutnya ada atas, bahasa Jepangnya Ue. Ya. Nah, selanjutnya ada gambar, bahasa Jepangnya ya. Ya. Selanjutnya bertemu, bahasa Jepangnya au ya. Oke, au, bagus. Oke, selanjutnya berkata iu ya, berkata iu. Nah, untuk kosakata ini kalau teman-teman mau menghafalkan ya, kosakata, usahakanlah menghafal dari bahasa Indonesia dan ditranslate ke bahasa Jepang. Ya.
dihafal dari bahasa Indonesianya dan translate ke bahasa Jepang. Kenapa? Karena teman-teman itu orang Indonesia, bahasa ibu teman-teman itu bahasa Indonesia. Jadi otomatis teman-teman menghafalkan dari bahasa ibunya teman-teman ke bahasa asingnya atau ke bahasa Jepangnya dalam kondisi seperti ini. Oke, sekarang terlanjut ke baris yang kedua ya. Setelah baris A, I, U, E, O, ada baris K ya. Kaki, ku, keko ya. Ada baris K ya, kaki, ku, keko. Nah, beberapa kosakata yang menggunakan huruf kaki, ku, keko ini, misalnya yang pertama menulis ya, menulis itu bahasa Jepangnya kaku. Kaku. Kaku, oke? Kaku. Kaku. oke? Kaku. Jadi iko pas Kaku. sensei-nya. Selanjutnya untuk menyatakan keterangan ya, keterangan menunjukkan keterangan tempat ya, di sini itu bahasa Jepangnya koko. Koko. Koko ya, bukan koko ya. Iya. Koko. Oke, koko. Oke, koko. Selanjutnya ada huruf K dan huruf O ya, digabung ya. Itu wajah atau muka, wajah, face, muka. Bahasa Jepangnya kao. Ya, kao. Oke, kao. Oke, kao. Selanjutnya ada merah. Merah itu merah warna ya, untuk merah warna. Aduh. Ya wes. Oke, merah warna itu adalah akai. Ya, akai. Oke. Akai. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pasti pernah nonton anime dan segala macam, untuk penyebutan warna pasti teman-teman pikirnya kenapa ya bilangnya akai, tapi di anime bilangnya kayak tadi warna biru bilangnya cuma ao, warna merah bilangnya cuma aka ya. Nah, nanti tapi di Jepang itu ada beberapa huruf yang sengaja dihilangkan ya. Dalam pelafalan sehari-hari itu sengaja dihilangkan. Misalnya dalam penyebutan warna, huruf i di terakhirnya itu memang sengaja dihilangkan. Jadi misalnya aoi, orang Jepang hanya bilang ao ya. Akai untuk merah ya, orang Jepang hanya bilang aka. Seperti itu. Oke. Jadi tapi teman-teman harus menghafalkan kosakata yang benar, yaitu akai, aoi, karena ketika nanti teman-teman ikut ujian kecakapan bahasa Jepang atau JLPT atau sejenisnya ya, yang akan keluar itu adalah kosakata aslinya ya, yang hurufnya ditulis lengkap, bukan sesuai dengan pelafalan lisannya. Oke, selanjutnya ada kata pergi. Pergi bahasa Jepangnya itu iku. Oke, pergi bahasa Jepangnya iku. Iku. Ya, iku. Artinya pergi, iku ya. Nah, mungkin teman-teman bisa dengar ya, saya atau Pri Sensei yang mengucapkan itu sangat ditekankan di huruf terakhir macam kaku, koko, kao, akai, iku ya. Karena seperti itu pelafalan orang Jepang juga seperti itu. Oke, boleh mulai ulang dari Sensei, pertama dari menulis. ulang DP apa dong Hatsuong le Kang Sensei, mungkin kasih jelas pada orang. Hatsuong ya, Hatsuong. Jadi yang Sensei ulangnya yang pertama, menulis ya kaku. Ya. Di Silakan sini, ulangi Rei koko. Sensei nih. Rei Sensei mau ikai Hai. onegaishimasu. Jadi Rei Sensei menulis bicara ya. mau diulang nih. Hai, menulis kaku. Kaku. Oke. Di sini koko. Kiri koko. Oke. Wajah kao. Oke. Kao. Wajah kao. Wajah kau. Oke. Merah akai. Akai. Ya. Pergi iku. Oke. Iku ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke baris sasi suseso ya. Kita lanjut ke baris sasi suseso. Ya, baris sasi suseso. Ya. Sasi suseso. Sedikit tambahan untuk huruf shi. Ya, untuk huruf shi, setelah huruf kedua setelah sa, shi itu ya. Si itu kalau teman-teman mau menulis dengan huruf romaji atau alfabet ya, itu tuh bacanya shi ya, SHI. Jadi bacanya bukan si, tapi shi. Ya, ada sisipan huruf H di tengah-tengah. Jadi bukan shi, bukan si, tapi shi.
Oke, boleh ucapkan sama-sama. Shi. Shi. Oke. Sashi su seso. Ya. Sashi. Nah, Seso. oke. Nah, untuk kata-kata yang menggunakan baris huruf sashi su seso ya. Misalnya yang pertama adalah sushi. Ya, sushi ya. Sushi. Sushi ya. Oke. Sushi ya, sushi. Sushi itu tahu kan sushi? Sushi itu makanan Jepang, sushi. Ya. Menggunakan huruf su dan huruf shi. Jadi bacanya sushi. Selanjutnya ada kata payung. Ya, payung. Payung itu dalam bahasa Jepang, bahasa Jepangnya disebut kasa. Ya, kasa. Ya, kasa. Oke. Hai. Selanjutnya garam. Garam bahasa Jepang itu shio. Shio. Oke, shio. Garam. Oke. Garam ya, shio. Sio. Nah, semangka bahasa Jepang itu suika. 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 Oke, suika. Oke. Oke, bisa ulang sama-sama setelah sensei ya. Dari yang pertama ya. Sushi. Sushi. Oke, bagus. Kasa. Kasa. Hai. Selanjutnya garam shio. Shio. Shio ya. Shio, garam ya. Hai. Selanjutnya suika. Suika. Suika ya, semangka ya. Suika, semangka. Ya. Oke, nah untuk huruf ini, untuk latihan huruf ini sebenarnya ya materi yang Prisensei kasih tadi ya itu sudah sangat-sangat lengkap sebenarnya. Jadi ada yang materi yang di grup ya yang Prisensei kirim itu ada sama cara menulisnya. Ada tadi Sensei lihat ada yang sudah kirim ya, sudah print ya, sudah print untuk apa ya, untuk latihan menulisnya ya seperti yang ada di grup. Nah, itu dipakai untuk latihan menulis. Jadi latihan tulislah macam tulis huruf A. Tulis huruf A sebanyak 10 kali. Ya, tulis huruf I, tulis lagi sebanyak 10 kali. Semua sampai huruf O. Selanjutnya tutup semua. Kalau teman-teman tutup ya, tutup semua, tutup yang di buku, tutup yang huruf yang 10 kali ditulis itu ditutup. Baru ulang tanpa melihat itu. Jika teman-teman sudah berhasil mengulang tanpa melihat, artinya teman-teman sudah hafal. Ya, artinya teman-teman sudah hafal. Nah, kenapa tadi Sensei kasih kosakata dalam bahasa Jepang sedikit? Itu membantu apa? Membantu teman-teman untuk sembari latihan menulis, teman-teman bisa latihan membaca. Jadi Sensei kasih untuk kosakata yang singkat-singkat saja, yang simpel-simpel saja. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan itu untuk latihan membaca. Seperti itu. Nanti mungkin nanti Sensei dengan Prisensei akan kasih tambahan tentang huruf-huruf yang lain di baris-baris huruf yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mau tambah DP Latihan kasih banyak. tambah latihan di rumah. Kasih banyak. Sebenarnya untuk menghafal hiragana itu kalau untuk Sensei ukuran ya sebenarnya untuk pemula seperti Ngoni itu kalau Ngoni betul-betul tekun menghafal itu enggak mau sampai 2 hari sih sebenarnya. Asal teman-teman tekun. Oke, kalau teman-teman punya pekerjaan ya enggak masalah. Yang penting teman-teman tahu manage waktunya teman-teman. Ya, misalnya mending kita belajar 1 hari 1 jam, tapi memang betul-betul 1 jam itu belajar daripada kita belajar 5 jam cuma aja ambil akang. 1 jam di pagi, 1 jam di siang, itu enggak ada guna. Mending ya 1-2 jam, tapi memang totalitas fokus untuk belajar di 1-2 jam tersebut. Itu akan lebih bermanfaat daripada teman-teman cuma sama yang bilang singgah-singgah akang dang. Singgah belajar aja dulu, tambah hafal dulu, habis itu bermain. Habis itu main game dulu sedikit. Itu enggak mau jadi. Itu enggak mau jadi. Jadi teman-teman mesti fokus. Jadi kasih aja waktunya usah banyak. Kalau memang sampai waktu mau belajar cuma 1 jam, oke silakan 1 jam pakai hafal. Karena sebenarnya huruf ini materi dasar, materi awal otomatis paling mudah. Kalau teman-teman fokus sebenarnya mau hafal ini alfabet ya dari A sampai N ya. Hiragana ya, hiragana A sampai N itu sebenarnya enggak susah. Ya, enggak susah, enggak lama. Yang penting teman-teman fokus ulang-ulang. Toh jadi coba tulis A I U E O toh, so jadi itu A I U E O, so hafal. Coba tulis ulang sampai 5 baris teman-teman tulis A I U E O. Sampai teman-teman mau tulis ulang di lembar selanjutnya, teman-teman sudah enggak perlu mulia lagi, sudah perlu mencontek lagi.
Sebenarnya seperti itu DP metode menghafal. Ya karena ya sebelum teman-teman juga sensei sebelumnya sudah pernah belajar ini dulu, dan ya orang rasa memang ini juga sulit pertama, tapi itu karena orang pemotivasi yang besar mau jadi tahu, jadi ya orang semangat. Jadi sebenarnya waktu 2 hari itu cukup banyak sebenarnya for teman-teman mau menghafal ini, seperti itu. Jadi semakin cepat teman-teman bisa hafal ini, orang pematerinya tidak akan datang. Kalau teman-teman sudah tulis materi-materi selanjutnya yang lebih yang otomatis seperti yang Presensi bilang di awal tadi, materi-materi akan ditulis dengan huruf hiragana. Karena orang mau kasih perbiasakan ngoni bisa baca dengan huruf Jepang, Kang Rei Sensei. Karena nanti kalau ujian kemampuan bahasa Jepang, ya nggak ada dong mau tulis-tulis dengan Romawi, dong mau tulis sama dengan huruf Jepang. Apalagi ada. For ngoni katu yang mau mungkin Rei Sensei kan pernah pengalaman mau ambil wawancara bahasa Jepang, mau kerja ke Jepang, itu salah satu syaratnya memang semua ngoni mesti minimal standar hiragana katakana mesti hafal. Hiragana katakana mesti bisa. Ya, jadi bukan orang mau paksa, karena jujur kalau ngoni iko di bangku kuliah aja butuh 4 tahun toh. Nah ini kan orang iya sih. Jadi tompe maksud orang semua bukan mau Rei Sensei bilang bukan mau paksa cepat, usahakan di luar waktu kursus latihan. Karena ketut orang dengan Rei Sensei kan bisa tiap hari kasih ajar pengoni, latihan. Karena nanti dengan begitu kalau ngoni karena jujur bukan cuma ngoni tuh begini deng. Sensei anak waktu SD belajar ini dia DP buku sama dengan ini satu buku ini huruf semua ulang. Jadi memang di anak Jepang aja belajar huruf itu begitu. Jadi orangnya anak mesti bilang aduh susah orang Jepang aja susah waktu belajar toh Sensei DP anak begitu. Dan jadi gambari masya, jadi orang semua sama-sama belajar di sini. Sorry Rei Sensei, ini ada mau kasih juga ada pertanyaan atau mungkin dengan Rei Sensei atau ya ada pertanyaan sebelumnya dengan yang tadi? Dengan materi yang baru Rei Sensei kasih. Silakan. Mau tanya Sensei, ini yang Ki DP perbedaan dia sama atau tulisan ini dengan ini? Yang Ki itu dua-dua ada yang salah. Mau Ki yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan itu dua-dua enggak ada yang salah sih. Dua-dua dibenarkan, sama-sama dibenarkan. Jadi sebenarnya kalau Ki orang tulis pakai tangan, atau tulis pakai tangan, dia jadi Ki yang DP garis itu dari pas DP garis yang sedikit itu tak pisah. Tapi ketika orang cetak di tulisan komputer, ya dia jadi yang tak sambung. Begitu. Iya, jadi sebenarnya itu DP awal dulu, DP awal huruf itu dulu dia tak sambung. Ya, seiring berjalannya waktu, perkembangan huruf itu kan mengalami perubahan ya. Dan akhirnya karena sering dipakai yang dia tak bisa itu, akhirnya sampai sekarang tetap dipakai yang tak bisa itu. Sebenarnya begitu sih, ya ada masalah. Jadi kalau di huruf sama dengan mungkin pernah ada yang bertanya di grup Kang Sensei pernah jelaskan ya. Jadi sebenarnya itu huruf itu sama dengan Presensi bilang tadi, nggak perlu bagus ya, karena sama orang di Indonesia nggak semua orang di Indonesia DP huruf tulis alfabet itu bagus kan, rapi dong. Sama di orang Jepang juga sama, nggak semua DP huruf rapi seperti itu. Jadi nggak perlu mau takut-takut salah sih kalau di huruf. Ada pertanyaan lagi? Rei Sensei, ini Tsugi orang mau kasih ajar dulu menghitung sadiki Kang sampai 10 Jo Kang. Bisa. Soalnya bisa tadi rupa tadi kan pas menulis hiragana itu ada step-stepnya. Ada urutan. Jadi malam ini juga ada sedikit tambahin karena ini hanya tidak terlalu susah. Orang mau belajar menghitung dalam bahasa Jepang dari 0 sampai 10 dulu, kasih singkat dulu. Jadi orang mau dengar dulu. Ada DP materi, baik. Ada yang dapat dengar? Boleh Sensei dapat dengar? DP pelafalan? Kiker. Zero. Ada. 1 1 1 1
Begitu ya DP pengucapannya. Ichi. 2、2、2、3、3、 Sang. 3、先輩、すいません。はい。ちょっと5分、奥さんに連れて行くので、はいはい。はい、ちょっと了解です。 5分だけ。ちょっと5分はいだけ。はい、了解です。いや、お願いします。はい、すいません。Hai. Dozo. Jadi mau ulang nih? 0、 Zero. Dapat dengar DP suara? Dapat. Dapat boleh ya? Apa? Hai. Orang mau ulang nih. Nah, ngoni biarpun ngoni mute kasih mati mic, tapi pas ngoni dengar ini ngoni cuma sendiri nih. Jangan diam dang, supaya ngoni boleh mau dapat dong bilang lebih ini dang. 0、 Zero. 0. Zero. 1、 Ichi. 1、 Ichi. 1. Mm. 2、 Ni. Ni. 2、 Ni. 3、 Sang. 3、 Sang. Oke. Sang. Ini 4 nih. Nah, ini ada cara bacanya. Ada yong, ada si, ada yo. Nanti DP bagaimana? Siapa Kong Sensei? DP cara baca ada yong, ada si, ada yo. Itu nanti Sensei kasih ajar berikut karena kalau orang mau bahas itu Sunya mau cukup. Tonikaku maksudnya untuk saat ini orang belajar dulu DP pengucapan yang formal biasa dulu. 4、 Yong. Yong. 4、 Yo. 4、 Yong. Yo. 5、 Go. Go. 5、 Go. 5、 Go. 6、 Goku. Goku. 6、 Doku. Roku. Roku. Begitu. Roku. Roku. Nah, ini juga nomor 7 itu ada pelafalan nana, ada pelafalan sici. Nanti orang bahas itu Dengrei Sensei sama-sama. Mar untuk saat ini orang baca dulu nana. 7、 Nana. 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 Bukan Nana. nanah nih. Jangan lombo. Nana. 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 Begitu. 7、 Orang mau ulang. 4、 Yong. Yo. Yong. Tunggu. 6、 Roku. 4、 Yong. Hai. Yo. Maikai. 4、 Yong. Go. 5、 Go. 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 5、 Go. Go. Roku. Jadi agak roku. 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 7、 Nana. Terakhir. Hachi. Hachi. Hachi.
Hachi. Hachi. Hachi. Hachi. Iya. Q. 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 Ju. U. Ju. 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 U. Ju. Oke. Jangan lupa catat juga ya, karena nanti biar cuma sampai 10 dulu. Jadi 0 itu boleh dibaca 0, boleh dibaca rei. Tapi biasanya orang Jepang untuk hitung, dorang bilang sekarang 0 lebih banyak dong pakai. Zero. 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 Ichi. 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 Hai. Ichi. Nih. Sang. Ichi. Ni. 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 Mm-mm. Ni. Ni. Mm-mm, begitu. Ni. 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 Sang. San. Sang. Sang. San. Sang. Ya. Sang. Baru orang semua balik di 4. Yong. 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 Go. 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 Roku. 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 Mm-mm, Roku. Roku. mm-mm. Roku. Nana. 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 Mm-mm. Jadi jangan nana. 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 Hachi. 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 Mm-mm. Hachi. 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 Mm-mm. Q. 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 Terakhir. Ju. 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 Jangan terlalu panjang DPU nih. Ju. Begitu Ju. cuma. Ju. Ju. Jusang. Sudah? Jadi torang mau ini nih, torang mau lafalkan langsung dari 0 sampai 10. Nih. 0. Zero. Jadi Zero. ya, ada yang mau tanya? Yang balik dulu sebelum pelafalan. So boleh? So orang semua ada yang mau tanya? Silakan. Nyanda ada toh? Nyanda ada? Oh iya. Jadi orang mau lafal dulu dari 0 sampai 10. Resensi so boleh? Belum. Berarti nanti di pertemuan berikut. Jadi orang mau lafalkan dulu dari 0 sampai 10. Karena rupa tadi penulisan kan di step-step kita mesti bilang dalam bahasa Jepang supaya wanita biasa. Jadi orang mau mulai 0. Zero. Ichi. Ichi. Ni. Ni. Sam. Sang. Yong. Yo. Yong. Yong. Go.
Go. Roku, Roku. Nana, Nana. Hachi, Hachi. Q, Q. Ju. Ju. Iya begitu. Jadi ngoni ulang-ulang. Satu kali lagi sama-sama Kong torang somo resensi belum balik. Jadi mungkin torang mau moimasu. Hai. Mau dorimasu? Moimasu. Kairi. Jadi torang mau ulang lagi. Zero. Ichi. Ni. Sang. Yong. Go. Roku. Nana. Hachi. Q. Ju. Jadi catat nih, pokoknya 1 sampai 10 semesti di luar kepalanya ada itu kongoninya menghafal. Iyo tore sensei. Hai, Hai. Jadi mesti pokoknya ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya di angka? Ada yang mau bertanya? Belum ada. Oke, apa ada yang nanda kesulitan di sekitar angka 4, angka 7, angka 9? Nah, Resensi tadi ada jelaskan yang di Yong itu Kang ada Yong, ada Si. Kita bilang nanti Resensi jelaskan di mana ada penggunaan. Terus yang Nana dengan Sici. Hai. Mungkin karena itu kan panjang Resensi. Apa mungkin minggu depan orang ini dulu Kang? Oh, isi singkat justru dulu Kang, baru boleh, nanti supaya silakan. Kalau Resensi, iya. Jadi sebenarnya untuk penggunaan angka ya hanya ada pengecualian di angka 4, angka 7 dan angka 9 ya. Jadi di angka 4 pertama ada angka 4 disebutnya si atau yong. Ya, perbedaannya itu nanti kalau biasanya teman-teman mau sebutkan si atau yong, dua-dua dibenarkan. Tapi nanti ada pengecualian ketika teman-teman misalnya mau menyebutkan jam, menyebutkan bulan ya. Kalau misalnya contoh yang simpel saja, sedikit dekat saja. Yang misalnya teman-teman menyebutkan bulan ya, bulan 4 itu tidak bisa dibilang yongatsu seperti itu. Sama dengan bulan 7 tidak bisa disebut dengan anatsu, tapi disebut dengan shichigatsu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menghitung, dua-dua mereka bilang shichi, mau bilang ana, mau bilang si, mau bilang yong, itu dua-dua benar. Nah, selanjutnya kalau untuk angka 9 ya, angka 9 itu perbedaannya ketika hanya menyebutkan waktu. Ya, misalnya teman-teman kalau mau bilang 9 berdiri itu enggak bilangnya Q ya, Q panjang ya, Q. Ada double vokal di situ ya, Q. Nanti di akhir materi huruf saya akan jelaskan tentang apa sih double vokal, double konsonan. Nah, nanti kalau di jam, mau bilang jam 9, teman-teman bisa bilang QG ya, itu jam ya. Saya bilang QG, tapi QG ya, seperti itu. Tapi kalau untuk menghitung, teman-teman mau menyebutkan yang mana saja itu benar kalau untuk menghitung. Misalnya mau bilang si, mau bilang i benar. 7 mau bilang si, mau bilang mana benar. Ya, dua-duanya benar. Ya, ada sih tambahan sebenarnya. Bisa. Boleh, Minasang, kira-kira? Nah, nanti mungkin yang saat tadi itu karena Rei Sensei kasih penjelasan singkat, nanti di materi-materi berikut pasti akan keluar itu DP perbedaan-perbedaan. Iya, nanti di materi-materi berikut akan ada DP penjelasan lebih jelas. Iya, tentang itu. Orang kan baru awalnya mungkin mau langsung itu Kang Rei Sensei, tapi orang berterima kasih sekali. Minasang, Rei Sensei boleh kasih kita sedikit penjelasan. Jadi kalau ada yang bilang Sensei, kalau orang mau bilang si Deng Yong sama yang benar, ya sama Rei Sensei bilangnya ada yang salah. Karena memang orang Jepang juga ada yang pakai si, ada yang pakai yang tergantung di kalimat dan pemakaian. Enaknya dorang. Iya. Kebiasaannya dorang. Kalau dorang ada yang biasa pakai si, sama dengan dorang no. Ada yang biasa bilang ampah, ada yang bilang mesti 4. Iya toh. Ya tergantung enaknya toh, tapi dua-dua benar gitu. Oke, yang untuk menghitung boleh nih pokoknya 1 sampai 10 kongnya hafalnya nak mau ini. Pokoknya mesti. Sensei kibisi. Apa? Kibisi nanti no. Pokoknya harus deh tegas. Sensei itu tegas ya, tegas bukan penjahat. Hai.
Ya, jadi Rei Sensei nanda ke domo jikan ga chotto sugichatte daijoubu kana? Oh, so ya ne. Watashi wa daijoubu kedo, mina wa. Minasang, ini kan sebenarnya orang belajar itu dari jam 8 sampai jam 9. Gimana? Soalnya sebenarnya ada mau Rei Sensei mau kasih materi yang ini sedikit sih, cuma kalau ngoni mungkin ada yang semua tidur toh? Mau lanjut sedikit atau gimana? Baiknya. Boleh lanjut. Jadi supaya Rei Sensei mau kasih materi. Rei Sensei sebagai ini minggu lalu dorang ada belajar. Masih ingat toh nih, masih catat yang Jiko Shokai. Jadi dorang so berkenalan masing-masing, baru Aisatsu, baru namae. Nah, ini dorang so belajar minggu lalu ada catat toh nih. Yang mungkin yang minggu lalu belum ada, enggak apa-apa, nanti Sensei kasih JDP ini. Jadi itu kenapa makanya Sensei bilang ngoni jangan pernah skip pelajaran, karena kalau so skip pelajaran toranya mau balik lagi. Kalaupun balik Sensei sunya bisa kasih ini, enggak bisa kasih dong bilang detail-detail rupa kalau ngoni hadir ya. Jadi ngoni kejar sendiri tuh materi. Nah, Rei Sensei yang hari Getsuyobi no iya, orang udah kasih belajar watashi ini. Nah, sekarang yang orang mau belajar ini nih. Getsuyobi desu take. Getsuyobi. Pri sensei hitori de oshete ageta no.そうなんだ。まあ、大変じゃないですか。Oke. Jadi ini malam sebelum orang mau tutup, Rei Sensei mau kasih dulu materi terakhir tentang kasoku, keluarga. Jangan lupa sekali lagi dicatat, karena ini Marugoto ini Sensei nggak kasih di materi pangoni di grup. Jadi catat sendiri supaya ngoni pencatatan. Kon jangan tutup buku sekali-sekali udah waktu buka. Jangan nanti cuma telepon baru ngoni buka. Lupa. Marugoto kalau boleh mau pesan online, kalau misalnya ada yang teman atau cuma di Manado menghemat ngoni ongkir, Marugoto boleh pesan online di Indonesia. Nah, itu nanti Rei Sensei tahu itu bagaimana, karena Sensei di sini nggak pernah order Marugoto. So desu ne. Iya, kalau Marugoto sih kita dulu, tapi Marugoto sih beli sih dari sana. Nanti misalnya ada yang mau suka dapat ini Marugoto ini, nanti kurang mau tanya Pak Rei Sensei bagaimana dia bicara. Tonikaku Rei Sensei boleh orang mau langsung jadi materi watashi di sekarang ada Zoom kita. Oke, jadi untuk materi Kasoku akan dibawakan oleh Rei Sensei. Semua tolong mic-nya dimatikan sampai Rei Sensei bilang kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, atau sampai Rei Sensei bilang mic dinyalakan. Jadi supaya nyandak ribut. Nengai si Mas, terima kasih. Hai, Rei Sensei dozo. Hai. Kalau Sensei baca cerita sedikit kasih bilang, karena kita biasa gitu, kalau di kelas sih jadi tolong kalau yang kelewatan bilang, tapi soal putus bilang oke. Ya, share screen guys. Boleh, Rei Sensei? Dapat lihat? Oke. Nah, jadi pertama watashi itu kan semua tokusatsu watashi itu adalah saya. Nah, di sini saya akan jelaskan kazoku. Kazoku artinya keluarga. Ya, di sini akan dijelaskan tentang anggota keluarga ya. Dibilang dalam bahasa Jepang. Nah, boleh lihat di slide yang pertama, di situ ada tulisan ya, Sensei baca ya, soalnya ada DP romaji Kang, di situ ada DP huruf romaji. Itu ada garis ya, gelombang itu tambah ni te imas ne. Ya, mirip seperti. Nah, seperti siapa? Seperti siapanya itu diletakkan di sebelum ni. Ya, diletakkan di sebelum ni. Misalnya, ya di situ ada, coba orang lihat yang di tabel ya, ada ryoshin. Ryoshin artinya orang tua ya, ryoshin ya. Ada double vokal di situ, ada ryoshin. Jadi kalau ya, ryoshin itu orang tua. Rei Sensei bilang ryoshin, walaupun dalam menyalamai ngoni iko ini ryoshin begitu, supaya ngoni juga bisa ingat pelafalannya. Oke. Ryoshin itu orang tua ya. Orang tua itu ada
terbagi dua, ada bapak, ada ibu. Ya, nah kalau orang di Indonesia kan mau sebut mama, papa itu sama, mau sama mama, sama papa. Nah, tapi kalau di Jepang penyebutan untuk menyebut ayah sendiri, ibu sendiri, dan ayah orang lain dan ibu orang lain itu berbeda ya. Nah, saya kasih contoh pertama dari ayah dulu. Nah, kalau ayah dalam bahasa Jepang untuk menyebut ayah sendiri ya, ayah saya itu bahasa Jepangnya cici ya, cici ya. 2 huruf cici ya, cici. Dan untuk menyebut ibu disebut haha ya, disebut haha. Nah, untuk seperti yang di atas ada ni imas ne, mirip seperti, jadi misalnya ini anak mirip dengan ni imas ne, mirip seperti ayah. Kalau dia mirip mama, ni imas ne, ya seperti itu. Nah, untuk penyebutan ayah ibu sendiri. Jadi kalau mau bilang HP mama, bilang HP papa, nggak perlu mau bilang pakai watashi, papa saya sendiri, mama saya sendiri. Nah, untuk menyebut apa namanya orang lain, kalau untuk ayah ya dipakai disebut otosang. Otosang, dan itu ada gaji otosang, ada double focus. Dan untuk ibu ada juga disebut okasa, disebut okasa itu ibu orang lain ya, untuk menyebutkan ibu orang lain. Kita mungkin ya anime penonton yang suka nonton anime pasti teman-teman dengar kok orang Jepang itu panggil mama dan bapak itu pakai otosang dan okasang ya, padahal itu kan kalau di materi itu bapak orang lain dan ibu orang lain ya. Nah, jadi kalau di Jepang itu mereka memanggil orang tuanya mereka itu dengan sebutan otosang dan okasang ya, tidak ada tambahan apa-apa sih maksud bahwa itu orang ibunya orang lain atau ayahnya orang lain, tapi mereka memanggilnya dengan otosang dan okasang. Seperti itu, hanya panggilan saja ya. Nah, selanjutnya ada kyodai. Kyodai itu adalah saudara ya. Kyodai itu adalah saudara. Nah, saudara di sini artinya saudara bukan sama dengan orang pengertian Indonesia atau katanya tuh bilang saudara itu udah banyak, apalagi tuh orang Manado. Ya toh semua bersaudara. Nah, kalau di Jepang yang disebut kyodai atau saudara itu hanya saudara kandung ya atau kakak beradik. Nah, misalnya teman-teman punya 2 kakak beradik. Nanti ketika teman-teman wawancara, orang Jepang akan tanya, kyodai nanin imasu ka? Toh, saudaranya ada berapa orang? Nah, misalnya teman-teman saudaranya itu ada jumlah 3 kakak adik misalnya, 3 kakak adik. Berarti ditanyakan, saudaranya ada berapa orang? Berapa bersaudara? Kyodai nanin imasu ka? Jawabnya jangan bilang ada 2. Tapi jawabnya 3 dengan diri sendiri. Berarti ada 3 bersaudara seperti itu. Nah, baru dijelaskan. Nah, dijelaskannya begini. Coba lihat ya, ada ani, ane, ototo, imoto. Kakak laki-laki sendiri ya, untuk baris yang atas, tabel yang atas itu untuk menyebutkan kakak sendiri. Kakak laki-laki sendiri itu disebut ani. Ya, ani itu kakak laki-laki sendiri. Kakak perempuan sendiri disebut ane ya, ane itu kakak perempuan sendiri. Nah, untuk adik laki-laki sendiri disebut ototo ya, ototo ya. Lihat di DP garis itu di screen itu ada DP garis itu, pas di ototo DP garis yang terakhir ada baturung, artinya ngunipe aksen kasih turung ototo. Oke, ototo. Nah, selanjutnya untuk adik perempuan sendiri itu disebut imoto. Imo ada itu ada panjang, ada penurunan as ya, imoto. Jadinya imoto, tapi imoto. Ya. Nah, itu untuk kakak sendiri. Jadi sensei ulangi ya, dari kakak laki-laki sendiri, kakak itu disebut ani. Kakak perempuan sendiri itu ane, adik laki-laki toto, adik perempuan imot. Ya, selanjutnya untuk menyebut adik dan kakak orang lain. Ya, kalau kakak laki-laki orang lain disebut onisang. Ya, onisang. Ya, onisang. Nah, untuk pelafalannya onisang di ni ke i-nya itu panjang tapi agak turun nadanya. Onisang. Ya, selanjutnya ke kakak perempuan orang lain disebut onesang. Ya, onesang. Onesang itu kakak perempuan orang lain ya. Kakak perempuan orang lain. Nah, tapi biasanya kalau orang Jepang atau kalian lihat di anime, orang Jepang menyebut onisang dan onesang biasanya cuma bilang onicang. Onecang ya, seperti itu. Itu sama ya, hanya pelafalannya saja. Ya, tapi yang betul adalah onisang dan onesang. Ya. Nah, untuk adik laki-laki kan, kalau adik laki-laki sini ototo. Kalau adik laki-laki orang lain ditambahkan sang saja di belakang, jadinya ototosa. Ya, ototosa. Ototosa. Oke. Dan kalau Ikut adik ya, perempuan Minasan. ya.
Pelafalannya adik Sensei. adik perempuan orang lain ya. Kan kalau adik perempuan itu imoto, ya imoto. Kalau orang lain, adik perempuannya orang lain ditambahkan sang aja di belakang. Jadinya imoto sang. Ya, imoto sang ya. Jadi kalau di adik laki-laki dan adik perempuan ya sedikit gampang ya karena tinggal ditambahkan sang. Ya, tapi kalau di kakak laki-laki dan kakak perempuan ada sedikit perbedaan. Kalau kakak sendiri Ani, kakak sendiri laki-laki ya Ani, kakak sendiri perempuan itu adalah Ane ya. Dan kalau kakak laki-laki orang lain disebut Oni-sang ya. Dan kalau kakak perempuan orang lain disebut One-sang. Ya, jadi One-sang, Oni-sang itu adalah penyebutan untuk kak cowok, kak cewek gitu. Nah, sama dengan orang di Nordang kalau mau panggil orang atau minta atau apalagi tong dia lebih tua panggil kak. Nah, nanti kalau di Jepang juga seperti itu. Kalau orang lihat ada orang yang lebih muda ya, orang lebih muda, orang lebih muda, orang lebih tua, tapi dapatnya masih muda, belum orang tua dah. Nah, kali laki-laki orang panggil kan Oni-sang. Itu adalah panggilan sopan. Kalau mau bertanya, misalnya panggil Oni-sang, sumimasen, bertanya permisi atau One-sang seperti ya. Untuk pelafalan memanggil orang-orang, kakak orang lain, adik orang lain. Nah, dalam Jiko Shokai atau dalam perkenalan pasti akan menyebutkan ini. Misalnya teman-teman akan menyebutkan kazoku wa nanin imaska nanin. Misalnya anggota keluarga adalah misalnya mama, papa, teman diri sendiri sama ada kakak laki-laki dan kakak perempuan. Ya toh, teman-teman akan bilang kazoku berarti mama papa buat tambah tiga kakak adik berarti ada 5 orang. 5 tadi go ya. 5 go untuk jumlah orang dipakai satuan nih berarti bilangnya gonin berarti kazoku wa gonin imas. Toh keluarga ada 5 orang. Toh ada 5 orang. Nah, sekarang begini kita bilang sekarang kalau orang Jepang tanya konnichiwa bilang gonin imas toh akhirnya orang yang bertanya siapa. Nah, ini harus menjelaskan. Misalnya papa, mama, atau kakak laki-laki, kakak perempuan. Misalnya, berarti bilangnya cici to haha to ani to ane des. Selesai. Nah, jadi hafalkan baik-baik ini susunan anggota keluarga. Ada ani, ane ya, ototo dan imoto karena hafal saja yang kakak adik saya sendiri. Ya, karena kalau di Jiko Shokai ya saya akan jelaskan tentang kakak adik saya sendiri bukan kakak adik orang lain. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya kasih menyala mic-nya, Papa. Boleh mau bertanya Sensei? Nama siapa yang mau bertanya ini? Soalnya Sensei belum hafal mau benar. Brand Kang. Oh ya, Brand silakan. Dozo. Sensei, pertama yang biasa kalau misalnya lihat di film itu kan dorong bilang ani dengan ane itu dorong bilang aniki dengan aneki tuh. DPK itu apakah itu panggilan akrab atau memang so biasa digunakan di kalau misalnya bilang itu tapi kakak laki-laki atau kakak perempuan. DP kedua kemarin kita dapat kasus kita cari tahu kalau misalnya kalau dorang mereka itu dong bahasa Jepang apa tuh? Pas kita cari di Google Translate dia dapat karera. Karena kita rasa rupa kurang yakin, kita coba di Google udah bilang karetachi. Mar karera so sering digunakan. Kalau misalnya nanti itu penggunaan secara DP biasa digunakan di sana itu kalau bilang dorang itu sebenarnya bagaimana Sensei? Oke. Ya. Yang pertama ya penyebutan aniki ya itu sebenarnya ada arti yang kalau yang sebenarnya kalau aniki penyebutan itu untuk panggilan begini orang itu dia laki-laki tapi bukan Gomen resensi agak putus-putus Kang. Yo agak putus-putus ini. Oh iya, kita ulang. Oke. Kita ulang nih. Jadi sebenarnya begini. Jadi begini sebenarnya kalau misalnya aniki itu biasa kalau di Jepang, aniki itu dorang pakai itu untuk menyebutkan misalnya begini, ada anak basudara, terong cuma anak basudara. Toh dia lebih tua, dia laki-laki. Toh kalau mau bilang oni-san kan dia bukan kakak kandung. Nah, jadi bisa pakai aniki ya. Aniki, tapi biasanya kalau mau dibawa di film biasanya kakak kandung.
Kakak laki-laki kakak perempuan dong bilang aniki atau aneki itu cuma semacam apa ya kalau di film? Jokes dang. Sama ding untuk menyatakan bahwa kalian itu bukan tapi kakak kandung. Nah, gitu dang. Jokes antara kakak beradik dang seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau untuk pertanyaan tentang aneki dan aniki ya, jadi sebenarnya sama sih DP pengertian tetap pakai kakak. Jadi tapi aniki atau aneki lebih enak ke begini dang. Dia cuma anak bersaudara, tapi kita respect lo ke dia. Kita mesti panggil kak, natanya mau panggil nama. Jadi kita panggil aniki atau aneki seperti itu. Oke, bisa. Nah, untuk yang kedua, untuk penggunaan mereka ya, mau penggunaannya mau pakai karera ya atau karetachi ya, toh itu sama sih. Ya, sama, nyanda ada perbedaan. Dari tingkat kesopan santunannya pun itu sama. Untuk menyebut mereka itu lebih sering digunakan menyebut mereka itu pakai karera ya. Kalau Karera. di Jepang lebih banyak pakai karera seperti tadi Sensei bilang. Karera ya, karera atau biasanya untuk kalau misalnya dari guru ya mau ke murid, toh mau bilang mereka, toh biasanya apa ya? Biasanya pakai karera, tachi itu sih lebih sopan sih kesannya dang toh. Karera tachi maksudnya mereka semuanya gitu lah. Gitu dang. Jadi misalnya tambahan-tambahan tachi itu misalnya begini. Kayak saya kan watashi. Tambah watashi tachi itu jadi kami sekalian, kami semua. Ya kan? Kamu anata tambahkan tachi jadi anata tachi, artinya Anda sekalian. Seperti itu. Jadi kalau menyebut karera, ya karera ditambahkan karera tachi, ya jadi saya kayak mereka sekalian, mereka semua. Seperti itu sih, ada perubahan makna atau apapun. Dia pengertiannya tetap sama, tetap karera itu artinya mereka. Seperti itu. Dan seperti yang Sensei bilang, di Jepang penggunaannya itu juga lebih sering ke karera sih kalau untuk menyatakan mereka. Oke, bisa? Boleh? Bisa. Hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Hai. Oke. Ada lagi, Tsugiwa? Berikut ada yang mau bertanya sebelum orang semua tutup? Kita mau bertanya. Nama? Gladly. Gladly ya, dozo silahkan. Ayo. Kalau ini dang Sensei, kalau itu kan tadi aniki dan aneki. Kalau misal akan itu apa? Hahawe dan Ciciwe. Oke. Cuma itu? Iya, cuma itu dan apa? Cuma Aniwe itu? anewe begitu dan. Anewe, oke. Ya tambahkan we ya. Oke. Iya. Tadi kalau Gladly masih ingat tadi di Sensei contoh kosakata ada kosakata we. Ada ya? Oh ya ada. Ada we, artinya apa we? Kami. We tadi apa ya? Atas. Artinya atas ya. Atas. Artinya atas. Nah, ya, jadi kalau untuk menyatakan macam cicuwe, haue ya, artinya itu hanya untuk menyatakan saja sih bahwa itu ya di atasnya kita ya, lebih di atasnya kita kayak orang tua ya, papa tapi papa ya toh papa itu dia nyanda ada arti yang nyanda beda dari artinya jadi papa di atas atau apa ya, tapi we itu hanya menyatakan itu DP derajat atau DP level ya, DP level menyatakan bahwa DP level itu lebih di atas dari kita ya, untuk bilang cici uwe hahawe ya gitu ya. Misalnya juga ada yang kayak Jepang ya, Sensei ada yang bilang cici ya hahao ya seperti itu ya. Tambahan sedikit Sensei, kalau biasanya itu hahawe dan ciciwe itu biasanya dipakai zaman bangsawan dulu. Jadi untuk kayak ada keluarga samurai, pokoknya keluarga dong bilang Jepang pedara biru, dorang masih pakai hahawe ciciwe. Tapi itu soalnya enggak dipakai sekarang di Jepang. Biasanya orang Jepang panggil bentuk sopannya misalnya kalau umpamanya misalnya begini, DP mama oto sama, oka sama. Jadi dorang ganti ke sama. Ke sama karena kesannya jadul sekali dan memang ya, dan memang pemakaian itu pernah dipakai di Jepang, cuma tidak berlaku lagi sekarang karena dirasa Nah, mungkin kan jadi, kebanyakan kok orang dengar ini kan Sensei di anime yang ambil latar bangsawan, kerajaan. dan mungkin waktu zaman makanya samurai keluar kosakata seperti ini.
Seperti Tapi cici. nggak Oh, itu apa-apa. sama sih. Ya nak merubah frasa atau arti dari kata tersebut. Nggak merubah. Seperti itu. Kira-kira boleh, Gladly? Ada lagi? Sudah. Gladly Sudah? boleh? Boleh? Sudah. Oke. Hai, Jadi sudah. jangan merubah arti nih, Gladly dia Iya. jangan berubah arti. Jangan Kan berubah jangan ngana arti. panggil yang ngana pe mama hahahu ini. Iya, iya. Iya. Wakaris, Oke. Hai, arigatou wakarimashita. Arigatou gozaimasu. gozaimasu. Oke. Ada Cak lagi? Mohitori gak Iru? Orang cuma kasih kesempatan satu lagi nih yang mau bertanya Atau nih. Hitori? Atau Hitori. Ya. Dan ke Hokano wa, yang lain boleh di grup. Nah, iya, karena Sensei besok mau kerja pagi jadi satu lagi kasih. So. Asa shigoto da yo. Kochi wa mada yasumi nanode. So da yo ne. Iya, ini yasumi di Jepang yasumi. So. Jadi satu lagi Jo, satu lagi ada kalau nyanda orang ini lagi 5 menit semua setengah 10 kan. Setengah 11 somo setengah 10 setengah 11 misalnya. So, iya. Jadi oke, mungkin so boleh tutup setuju Kang Sensei. Minasang, Sis, ne. kalau nanti ada yang nak mengerti silakan bertanya di grup nih. Boleh kira-kira? Boleh Sensei, boleh. Nah, Boleh. baik. Oke, jadi malam ini Sensei boleh tadi mungkin DPJ Kosho supaya Minasang tahu juga Sensei di Jepang berapa lama Sensei? Dulu sih Kensusi kita 3 tahun. 3 tahun. Jadi mau bertanya pengalaman pemagangan, mau tanya ilmu komplit Pak Sensei. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya bagaimana kerja di Jepang, pokoknya Sensei bisa jawab. Jadi korekara mulai saat ini orang nanti kalau Sensei ada waktu luang, orang akan dibantu juga itu. Dan nanti kalau ngoni mulai orang Manado mulai lincah, banyak kosakata semua itu, orang akan hadirkan bintang tamu langsung orang Jepang. Nah, jadi ngoni boleh nanti boleh mau langsung bercakap-cakap dengan orang Jepang juga. Jadi dengan syarat Sensei ngoni mesti kuasai banyak materi-materi ini dulu, gampang tuh mau bercakap. Materi-materi ini kuasai dulu pelan-pelan. Rupa tadi Sensei bilang latihan misalnya gini. Watashi no kasoku. Nah, misalnya nanti diwawancara kasoku wa nani ni masu ka? Watashi no kasoku wa 5 人います. Watashi no cici to, haha to, watashi to, imoto to, ototo desu. Misalnya begitu. Nah, baru nanti orang mau tanya, kok ngapain adik nama siapa? Jadi orang akan mulai dari yang dasar-dasar yang Sensei kasih, orang akan mulai babatanya. Jadi ngoni pe kosakata mulai, dan salah satunya mesti latihan supaya ngoni nanti kalau diwawancara oleh perusahaan ngoni gugup. Iya, toh Sensei. Nah, jadi begitu dulu yang 1 sampai 10 juga dihafal, terus tadi AIWO, Sashi Suseso, Kiku Keko juga dihafal. Nanti orang akan lanjutkan materi dan usahakan Sensei minta kalau bisa hadir terus. Kenapa? Karena materinya mau balik. Kalaupun balik, nggak bisa mau lama begini, orang mau kasih itu dan. Jadi kalaupun misalnya ngoni, hai dozo. Kalau materi hiragana nanti kita cari materi hiragana itu soalnya ada lengkap dengan DP double vokal double konsonan. Ya. Kalau kita dapat nanti kita share di grup. Terus lupa ternyata save di mana. Oh, luar biasa. Arigatou gozaimasu Sensei. Jadi orang bersyukur kan Sensei boleh bantu orang pe program ini. Oke, minasang domo arigatou gozaimasu. Korekara mo ganbatte kudasai. Nanti orang ketemu lagi di hari Senin jam 8. Begitu juga Kang dulu. Oke, minasang ja. Hai. Hai, domo. Hai, arigato. Hai, matane, oyasumi nasai. Oyasumi. Hai, stresimasu. Arigato.